Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Kapita Selekta Koperasi akan menjelaskan mengenai hasil analisis kami pada Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Herul Abadi, NRP C190100. Nama saya Rizky Taufik Erita Ridwan, NRP C11956. Nama saya Nadia Bening Rayahaninda dengan NRP C1190075. Nama saya Maria Rismayanti dengan NRP C11978. Perkenalkan, nama saya Zaki Muhammad Rahman dengan NRP C1190316. Sejarah Primkop Kartika Tarumanegara berdiri tanggal 1 April 1947 dan diabadikan sekaligus menjadi salah satu brigade yang masuk dalam Laskar Divisi Siliwangi yang berkedudukan di Garut dengan komandan pertama yaitu Kolonel Ponto. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan perkembangan kelembagaan Primkop Kartika Tarumanegara. Di sini ada beberapa pengurusnya. Yang pertama yaitu Ketua Koperasi. Yang kedua ada sekretaris, yang ketiga ada bendahara, 4 urusan usaha, urusan pembukuan, urusan toko, urusan simpanan, urusan mikop, urusan barang, dan yang terakhir ada karyawan. Lalu ada pengawasnya juga di sini. Yang pertama ada ketua dewan, yang kedua itu ada anggota. Lalu selanjutnya ada rapat anggota, di mana rapat anggota ini setiap anggota berhak memberikan usulan tentang bagaimana koperasi dikelola. Rapat ini dilaksanakan juga setidaknya sekali dalam 1 tahun. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksananya diatur dalam anggaran dasar. Rapat ini memiliki kekuasaan tertinggi dalam tata kelola koperasi karena melalui rapat anggota segala keputusan dan aturan itu ditetapkan. Baik, selanjutnya ada pengawas. Nah, pengawas ini sebagai salah satu perangkat organisasi koperasi diangkat dari dan oleh anggota sekurang-kurangnya 3 orang dalam rapat anggota tahunan. Untuk masa jaminannya itu kurang lebih jabatannya selama 2 tahun. Dan juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya untuk dipilih sebagai pengawas, yaitu memiliki sifat kejujuran dan mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan. Oke, selanjutnya yang kedua ada pengurus. Pengurus itu salah satu contohnya ada ketua pengurus, di mana tugas salah satu dari ketua pengurus itu yang pertama memimpin organisasi tentunya. Lalu wewenang dari ketua pengurus juga bisa memberikan keputusan akhir terhadap usulan-usulan atau pelaksanaan tugas-tugas dan kebijakan seluruh anggota pengurus. Lalu selanjutnya ada sekretaris, di mana tugas sekretaris yaitu salah satunya mengadakan seleksi, penerimaan calon anggota dan pengelola. Salah satu wewenangnya juga ada mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan manajerial para pengelolanya. Yang terakhir mungkin ada bendahara, di mana tugasnya ini salah satunya untuk memelihara dan mengajukan laporan pembelian, data pemasok, data inventaris, serta secara tertib dan benar. Lalu wewenang dari bendahara salah satunya ada mengajukan usulan pengadaan barang-barang keperluan produksi dan administrasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan usaha yang ada di Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara. Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara merupakan koperasi fungsional yang beranggotakan pegawai TNI Angkatan Darat. Unit usaha Waserda Koperasi di Primkop Kartika Tarumanegara ini melayani anggota maupun non-anggota sebagai pelanggannya pada unit usaha Waserda. Namun unit usaha simpan pinjam hanya melayani anggota sebagai pelanggannya. Lalu dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, Primkop Kartika Tarumanegara bekerjasama dengan beberapa perusahaan besar yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah PT Sampurna. Di sini ada jenis usaha dari Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara. Yang pertama adalah unit usaha simpan pinjam. USP yang dimiliki oleh Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara diperuntukkan untuk pinjaman anggota koperasi. Nah, jasa simpanan dikenakan 1,5%, tetapi tetap tidak menurun. Nah, jangka waktu pinjaman minimal sekitar 10 bulan. Lalu yang kedua ada unit pertokoan atau waserda. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, anggota dan keluarga, serta masyarakat sekitar agar dapat berbelanja secara langsung, Primkop Kartika Tarumanegara diantaranya memenuhi kebutuhan barang sembako dan kebutuhan rumah tangga, seperti sandang, pangan, mebel, elektronik, dan lain-lain.
dana secara kredit juga maupun kontan. Dengan jasa 1,5% tetap tidak menurun. Jangka waktu pinjam minimal 10 bulan dan dipotong gaji melalui juru bayar. Sedangkan untuk masyarakat sekitar tidak diperbolehkan untuk membeli secara kredit. Lalu di sini ada pengembangan pasar dari Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara. Pada tahun 2017, jumlah anggota dari Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara sebanyak 495 orang. Walaupun memiliki anggota yang terbatas, Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara perlu mengembangkan usahanya dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota. Sehingga jika dilihat secara lebih luas, koperasi ini tidak dapat bersaing dengan badan usaha sejenis maupun yang berbeda. Lalu ada dari sisi keuangan. Secara keseluruhan, dari ketiga analisis rasio, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, menunjukkan bahwa ada keadaan keuangan pada Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara yang tergolong pada kategori tidak ideal, baik dari segi kemampuan membayar hutang jangka pendek, jangka panjang, maupun dalam kemampuan memperoleh laba. Perkembangan anggota Primkop Kartika Tarumanegara dari tahun 2015 sampai tahun 2017 memiliki penurunan anggota karena pensiun ataupun pindah menurut data terakhir tahun 2017. Jumlah anggota Primkop Kartika Tarumanegara sebanyak 550 orang. Perkembangan anggota sebagai pemilik dilihat dari partisipasi kehadiran anggota pada RAT. Melalui ketertiban anggota menunjukkan aspirasi-aspirasinya. Menurut data terakhir tahun 2017, jumlah anggota yang menghadiri RAT sebanyak 287 orang. Perkembangan anggota sebagai pelanggan pada Primkop Kartika Tarumanegara dapat dilihat dari jumlah transaksi anggota pada setiap unit yang ada. Menurut data yang dapat dilihat dalam tabel transaksi, setiap anggota pada koperasi sudah cukup ideal. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan Primkop Tarumanegara. Yang pertama yaitu partisipasi anggota. Dalam rangka keberhasilan koperasi, partisipasi anggota sangat diperlukan. Sebagai pemilik, tentunya anggota wajib menghadiri RAT. Pada koperasi ini, kehadiran anggota pada saat RAT sudah cukup ideal dengan setengah dari jumlah anggota sebanyak 287 sudah menghadiri RAT. Sebagai pelanggan, anggota juga dituntut untuk secara aktif bertransaksi di koperasi. Kami melihat bahwa transaksi pada setiap unit usaha di koperasi ini sudah cukup ideal. Yang kedua yaitu pembagian tugas yang jelas. Dengan adanya kejelasan komunikasi akan sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Pembagian tugas yang dilakukan di koperasi ini sudah sangat jelas dan dimengerti oleh semua pengurus, pengawas, dan anggota, serta disosialisasikan sebelum dijalankan langsung di dalam koperasi, sehingga antara uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sudah memiliki perbedaan yang jelas. Yang ketiga ada kesejahteraan anggota. Primkop Kartika Tarumanegara berusaha untuk mendorong semua aktivitas ekonomi anggotanya melalui koperasi sehingga mewujudkan suatu iklim yang dapat membangkitkan perasaan para anggotanya bahwa koperasi miliknya harus dipelihara, dibina, dipupuk, dikembangkan, dan dipertahankan agar dapat meningkatkan usaha-usahanya sehingga berkemampuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya. Yang keempat yaitu implementasi jati diri koperasi. Dari laporan yang kami teliti, implementasi jati diri koperasi pada Primkop Kartika Tarumanegara cukup baik. Pada nilai-nilai koperasi semua dijalankan, hanya saja pada salah satu prinsip yaitu prinsip ke-7 belum dijalankan. Yang terakhir ada kinerja pengurus. Kinerja pengurus sangat diperlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi. Kinerja pengurus Primkop Kartika Tarumanegara sudah cukup baik dalam mengelola manajemen koperasi sehingga semua aktivitas berjalan sesuai keinginan anggota.
faktor kegagalan koperasi ada dua. Yang pertama ada keuangan. Secara keseluruhan dari ketiga analisis rasio, yaitu likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas, menunjukkan bahwa keadaan keuangan pada Primkop Kartika Tarumanegara tergolong pada kategori tidak ideal, baik dari segi kemampuan membayar hutang jangka pendek, jangka panjang, maupun dalam kemampuan memperoleh laba. Yang kedua ada daya saing. Sebagai pelaku ekonomi koperasi harus bertahan dan bersaing dengan badan usaha lainnya. Jika dilihat dari jenis usaha Primkop Kartika Tarumanegara, yaitu unit Oserda dan pertokoan, tentunya mempunyai banyak pesaing di bidang yang sama. Namun sayangnya unit usaha ini belum bisa bersaing dikarenakan keterbatasan pemanfaatan baik dari segi pelayanan, teknologi, dan kelengkapan produk. Baik, selanjutnya ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari kesuksesan koperasi. Kesuksesan koperasi yang terbesar memang dilihat dari kesejahteraan anggotanya. Namun operasional dari koperasi bukannya berasaskan sebagaimana organisasi sosial, melainkan harus tetap dijalankan secara profesional. Sehingga perlu ditanamkan kepada personel yang terlibat langsung dalam koperasi bahwa koperasi itu harus dijalankan secara profesional dengan menjalankan kedisiplinan dan menerapkan sikap kehati-hatian sebagaimana badan usaha lainnya. Dengan demikian, maka tidak ada keteledoran, terlebih penyelewengan yang nantinya berakibat peruntukan koperasi itu sendiri. Selanjutnya, solusi yang diberikan kelompok kami untuk kegagalan koperasi. Di sini kami memberikan dua solusi, yaitu yang pertama, penguatan dari sisi keuangannya. Untuk membentuk finansial koperasi yang sehat, maka diperlukan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, pembinaan tata buku yang lebih baik. Langkah ini merupakan langkah awal untuk melakukan penguatan dari sisi finansial. Dengan sistem tata buku atau akuntansi yang baik, sebagaimana badan usaha lainnya, maka pengelola koperasi mudah memantau pengeluaran dan juga menentukan pendapatan yang mana sekiranya bisa dioptimalkan. Selanjutnya, selain pengelola koperasi bisa menghindari cash flow atau aliran dana yang masuk dan keluar yang sekiranya menimbulkan risiko yang lebih tinggi. Lalu saran yang kedua yaitu pengembangan koperasi melalui teknologi. Karena kita sudah memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas, maka sewajarnya lah untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Sebab tidak menutup kemungkinan yang akan bersaing di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan yang besar juga menghasilkan produk-produk yang sama serupa dengan UMKM. Sehingga penting sekali untuk memanfaatkan teknologi informasi baik untuk kepentingan pengembangan produk maupun untuk pemasarannya. Baik, untuk selanjutnya ada kesimpulan yang kami simpulkan dari seluruh materi ini, yaitu secara konsep hampir bisa dikatakan bahwa koperasi adalah bentuk badan usaha yang paling ideal untuk diterapkan demi tercapainya kesejahteraan sosial. Namun seideal apapun suatu konsep hanya akan sebatas wacana belaka, dan konsep ideal tadi hanya bisa terwujud dalam utopia ketika konsep yang diinginkan tidak sesuai dengan konteks yang ada dan ketika tidak dapat mengakomodasi perubahan yang ada di sekitarnya. Lalu, koperasi sebagai badan usaha harus menunjukkan profesionalitasnya dalam menjalankan usaha sehingga mampu meraih kesuksesan baik dari segi persaingan luar koperasi maupun kesejahteraan anggotanya. Sekian dapat kami sampaikan mengenai hasil analisis kami pada Koperasi Primkop Kartika Tarumanegara. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata maupun penjelasan yang kurang jelas dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.